Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok kami, PT Sejahtera Sentosa. Kali ini materi yang akan kami sampaikan adalah materi matriks. Jadi, matriks ini dapat digunakan untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear atau masalah optimasi suatu fungsi dengan jumlah variabel yang banyak. Sistem persamaan ini dapat ditulis lebih singkat dengan menggunakan matriks, dan solusinya dapat diperoleh dengan metode Cramer atau menggunakan inverse dari metrik. Dengan menggunakan metrik, maka penyelesaian suatu masalah ternyata akan menjadi lebih mudah. Selain itu, pengetahuan tentang matriks kemudian dapat juga diaplikasikan di dalam ekonomi dan bisnis pada banyak hal. Misalnya, untuk melakukan optimasi suatu fungsi dengan banyak variabel, atau digunakan untuk memecahkan masalah input-output untuk perencanaan ekonomi. Tanpa menggunakan matriks, maka masalah-masalah seperti yang disebutkan tadi menjadi sangat sulit atau mungkin tidak akan memberi pemecahan. Oleh sebab itu, konsep matrik, seperti yang akan dijelaskan mulai bab ini, merupakan konsep penting yang harus dipahami dengan baik. Suatu matrik dapat didefinisikan sebagai suatu susunan angka-angka yang disebut elemen dan bentuk umumnya disusun sebagai berikut. Jadi suatu matrik A merupakan susunan angka-angka yang disebut elemen. Simbol untuk matrik ditulis dengan huruf besar, huruf kapital, dan dicetak tebal. Sedangkan A11, A12, A13, dan A seterusnya AMN ini adalah elemen-elemen. Suatu matrik yang mempunyai baris sebanyak n, baris m, dan jumlah kolomnya n, sering disebut dengan matrik M kali N atau matrik berdimensi M kali N. Dimensi matrik biasanya ditulis di sebelah kanan bawah kurung tutupnya. Matrik di samping jumlah barisnya 3 dan jumlah kolomnya 4. Jadi matrik ini jumlah barisnya ada 3, jadi dari 3 baris 1, 2, 3, dan jumlah kolomnya 4, 1, 2, 3, 4. Jadi dimensi matrik A adalah 3 kali 4. Bila M sama dengan N, matriknya disebut dengan matrik bentuk sangkar. Jadi bila eh, baris dan kolomnya itu jumlahnya sama, maka metriknya ini adalah metrik bentuk sangkar. Dua buah matrik dikatakan sama bila kedua matrik tersebut mempunyai dimensi yang sama dan elemen pada baris dan kolomnya yang sama berelemenkan nilai yang sama. Jadi matrik A sama dengan matrik C, tetapi matrik A ini tidak sama dengan matrik B dan matrik A tidak sama dengan matrik D. Itu juga matrik B tidak sama dengan matrik C dan matrik B tidak sama dengan matrik D. Begitu pula dengan matrik C tidak sama dengan matrik D. Lalu, suatu matrik yang hanya memiliki satu kolom atau disebut dengan vektor kolom dan ditulis U, namanya U, atau V. Jadi U1, U2 ini disebut komponen vektor yang terdiri atas baris buah M buah baris disebut vektor komponen M atau vektor baris dimensi M. Matrik ini dapat ditulis seperti V, V1, V2, Vn. Jadi matrik ini adalah matriks dimensi 5 kali 1 atau vektor kolom dimensi 5 kali 1. Kalau ini adalah matrik dimensi 1 kali 3 atau vektor baris 3 dimensi. Antara elemen-elemen yang satu dengan yang lain dipisahkan dengan koma untuk menghindari salah penafsiran sebagai suatu matrik yang hanya memiliki satu elemen. Dua buah vektor kolom dikatakan sama hanya jika kedua vektor mempunyai jumlah baris yang sama dan elemen-elemen yang sepadan di kedua vektor juga sama. Jadi misalnya ada vektor U sama dengan 2, 3, 1, V sama dengan 2, 3, 1, maka U sama dengan W. Begitu juga dengan vektor X 1, 0, 1, maka X sama dengan Y. Lalu kita ada matrik diagonal. Matrik diagonal ini adalah matrik ujung sangkar yang elemen-elemennya bernilai 0, kecuali elemen-elemen yang terletak di diagonal utama, yaitu diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Paling sedikit satu elemen tidak bernilai 0. Jadi elemen diagonalnya adalah A, IJ sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Maksud IJ di sini adalah
baris berapa. Jadi baris ke satu I, kolom ke satu J. Jadi matrik-matrik berikut adalah matrik diagonal. Lalu ada matrik identitas. Matrik identitas adalah matrik diagonal yang elemen-elemen diagonalnya bernilai 1. Jadi AJJ sama dengan 0 untuk AIJ sama dengan 0 untuk baris I tidak sama dengan baris J. Lalu AIJ sama dengan 1 untuk baris I sama dengan J. Maka matrik identitas biasanya diberi simbol I, yaitu identitas. Contoh, matrik identitas 3 dimensi. Jadi elemen-elemen yang IJ-nya sama, kayak 11, 22, 33 itu nilainya 1, tapi dia diagonal. Lalu ada matrik 0. Matrik 0 adalah matrik dengan dimensi M kali N yang semua elemennya bernilai 0 dan diberi simbol 0. Contoh, matriks A dimensi 2 kali 3 sama dengan 0. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua buah matrik dapat dijumlahkan hanya jika kedua matrik tersebut mempunyai dimensi yang sama, dan hasilnya adalah matrik lain yang setiap elemennya merupakan hasil penjumlahan elemen yang letaknya sesuai. Jadi misalnya ada matrik A dan matrik B. Apabila kedua matrik A mempunyai dimensi yang sama, 2 kali 3, dan B juga dimensi yang sama, 2 kali 3, maka A tambah B itu adalah pertambahan elemen dua buah matrik ini di posisi elemennya itu sama. Jadi kayak A11, B11, A12, B12, A13, B13. Maka hasilnya akan menjadi matriks baru. Contoh lain, ada matrik C dan matrik D, sama ya. Contoh, jadi ada matrik A dikurang matrik B, maka hasilnya adalah sekian. Dapatnya dari mana? Matrik ini 2 tambah 0 sama dengan 2, 2 dikurang 0 sama dengan 2, 1 dikurang 2 sama dengan 1, 4 dikurang 1 sama dengan 1 sama dengan 5, dan seterusnya. 3 dikurang 1 sama dengan 2, 0 dikurang 5 sama dengan 5, dan 2 dikurang 0 sama dengan 2. Lalu 1 dikurang 2 sama dengan 3, 2 dikurang 1 sama dengan 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Lalu, suatu matriks yang ditambah atau dikurangi dengan matriks 0, nilainya tidak akan berubah. Jadi matriks apabila matriks yang ditambah dengan matriks 0 itu hasilnya sama, karena 0 kan. Mari kita lihat latihan soalnya untuk penjumlahan dan pengurangan. Diketahui matriks 3, 4, 2, 2 ditambah 1, 3, 3, 1 sama dengan 3 ditambah 1, 4 tambah 3, 2 tambah 3, 2 tambah 1 sama dengan matriks 4, 7, 5, 3. Lalu ada matriks 1, 1, 2, 2 dikurang 1, 4, 5, 1 sama dengan 1 dikurang 1, 1 dikurang 4, 2 dikurang 5, dan 2 dikurang 1 sama dengan 0, min 3, min 3, 1. Perkalian metrik. Jadi suatu bilangan saklar itu di luar dari elemen matriks dapat dikalikan dengan suatu matriks dimensi berapapun, dan hasilnya adalah matriks lain yang elemen-elemen ini hasil perkalian dengan bilangan saklar ya. Contoh misalnya B ini adalah bilangan sakral dikalikan dengan matriks AB, maka hasilnya adalah B kali B kuadrat, B kali AB, B kali AB kuadrat. Atau ini C dikali C ini bilangan sakral dikali matriks vektor 1 baris 1 0 0 0 2, maka hasilnya adalah C kali 1C 0 0 dan 2C, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan perkalian dua buah matrik?
Perkalian dua buah matrik itu dapat dilakukan apabila eh, memenuhi syarat tertentu. Misalnya ada dua buah matrik A dan B. Syarat yang harus dipenuhi adalah dua buah matrik ini jumlah kolom matrik A itu harus sama dengan jumlah baris matrik B. Jadi misalnya ada matriks A, barisnya itu berjumlah 1 kan. Tapi terus dikalikan dengan matrik B yang eh, mempunyai kolom 2. Maka kalau misalnya matrik A dikali matrik B itu perkalian itu di 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 3, maka dia akan menghasilkan elemen baru. Lalu 1 kali 5 ditambah 2 dikali 2, hasilnya adalah matriks 7, 9. Jadi ini baris dikali kolom, baris dikali kolom. Begitu juga dengan matriks sebelahnya, min 1, 3, 2, 1. Ini matriks A 2 kali 2 dimensi sama dengan matrik B 0, min 2, 1, 4, 2 kali 2 dimensi. Kalau A kali B itu hasilnya adalah kolom 1 dikali baris-baris, kolom 2 dikali baris-baris. Jadi kolom 1 nih, min 1 kali 0, 2 ditambah baris sih, baris kali kolom berarti. Min 1 kali 0 ditambah 3 kali 1, lalu di sebelahnya min 1 min 2 kali min 2 ditambah 3 kali 4, lalu 2 kali 0 ditambah 1 kali 1, lalu 2 kali min 2 ditambah 1 kali 4. Maka hasilnya 3, 14, 1, 0 dengan dimensi matriks 2 kali 2. Pada contoh di atas, dapat dilihat bahwa perkalian antara vektor baris dengan kolom akan menghasilkan saklar. Jadi secara umum dapat ditulis, jadi ada matriks yang dimana kalau misalnya ada vektor itu kan matriks satu baris. Jadi kalau misalnya ada vektor baris dan vektor kolom dikalikan, maka itu hasilnya tuh menjadi saklar atau menjadi bilangan. Jadi misalnya ada vektor baris dikali dengan vektor kolom, hasilnya pasti saklar. Untuk urutan-urutan matriks yang dikalikan harus diperhatikan, karena matriks A kali B hasilnya berbeda dengan matriks B kali A. Jadi bila dimensi A adalah M kali N dan B adalah N kali N, maka A kali B dimensinya adalah M kali N dan B kali A berdimensi N kali N. Jadi secara umum perkalian vektor A kali B itu tidak sama dengan perkalian vektor B kali A. Contoh misalnya A nih dimensinya 2 kali 3, terus ada B dimensi 3 kali 2. 3 baris kali 2 kolom. Kalau ini 2 baris 3 kolom. Kalau A kali B kan berarti kan 4 kali 1 tambah 0 kali min 1 ditambah 1 kali 2 kan. Lalu di sampingnya 4 kali 3, 0 kali 6, 1 kali 0 kan. Lalu di bawahnya min 1 kali 1, 2 kali min 1, 3 kali 2, sampingnya 1 kali min 1 kali 3, 2 kali 6, 3 kali 0. Maka hasilnya kan jadi 6, 12, 3, 9 kan, menghasilkan dimensi 2 kali 2. Bukan jadi bukan jadi 3 kali 2 atau 2 kali 3, tapi menghasilkan matrik dengan dimensi 2 kali 2. Lalu bagaimana dengan B kali A? Kalau B kali A, kalau B kali A itu berarti kan jadi kayak 1 kali 4 ditambah 3 kali min 1, lalu
lalu ada 1 kali 0 tambah 3 kali 2, lalu ada 1 kali 1 ditambah 3 kali 3, dan seterusnya. Min 1 kali 4, 6 kali min 1, min 1 kali 0, 6 kali 2, min 1 kali 1, 6 kali 3, 2 kali 4, 0 kali min 1, 2 kali 0, 0 kali 2, 2 kali 1, 0 kali 3. Maka hasil perkalian itu menghasilkan matriks dimensi 3 kali 3. Suatu matrik jika dikalikan dengan matrik identitas atau matrik identitas yang dikalikan dengan suatu matrik, hasilnya adalah sama. Jadi misalnya ada matriks A berdimensi n kali n dikalikan dengan matrik I, maka hasilnya itu sama. Misalnya nih, contoh ada matriks A 4, 0, 3, 1, 3, 2 dengan dimensi 2 baris 3 kolom. Lalu dikalikan dengan matrik identitas nih 1, 1, 1, 0, 0, kan. Hasilnya itu pasti sama dengan matrik A tadi. Kalau misalnya mau dicoba tuh ya tinggal kalikan ya. Ini. Pasti kok kayak 4 kali 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 3 kan, 403 kan, 1, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 2 sama jadi. Sifat khusus identitas adalah dalam suatu prosesnya dapat disisipkan atau dihapus matrik identitas tanpa mempengaruhi hasilnya. Jadi matrik A dengan dimensi n kali n dikali matrik I dikali matrik B sama dengan A kali I dalam kurung dikali B sama dengan A dikali B. Jadi kalau misalnya ada matrik identitas yang dikalikan di antara matrik A dengan B, ini matrik I ini bisa hilang. Jadi jadi hasilnya tuh hanya sama dengan matrik A dengan matrik B. Karena sebenarnya karena perkalian ini pun hasilnya sama kan dengan matrik A. Jadi tidak perlu dicari, bisa dihilangkan. Kalau misalnya ada matrik identitas kayak matrik 0 ini kan. Latihan soal. Jadi misalnya ada matriks 3, 4, 2 dikalikan dengan sakar 3, berarti hasilnya 3 kali 3, 9, 3 kali 3, 12, 2 kali 3, 6, 6. Lalu ada matrik A 1, 5, 3, 2 dan matrik B itu 2, 1, 2 dengan ini vektor B berarti ya, 2, 1, 2. Misalnya matrik A dikali matrik B itu kan berarti 1, 2, 1 kali 2 ditambah 3 kali 2 terus 1 kali 2 tambah 3 kali 2 lalu 5 kali 2 tambah 2 kali 2 1 kali 1 3 1 1 kali 2 3 kali 2 misalnya, terus 5 kali 2 tambah 2 kali 2 lalu elemen sebelahnya 5 kali 1 2 kali 1 elemen sebelahnya 5 kali 2 2 kali 2, maka hasilnya 8 4 8 14 7 14. Kaidah matrik. Kaidah matrik itu ada kaidah jumlah komutatif di mana matrik A sama dengan matrik A ditambah matrik B ini tambah matrik B sama matrik B tambah matrik A, itu kalau jumlah komutatif. Lalu kaidah jumlah asosiatif yang dimana A dalam kurung B tambah C sama dengan A tambah B dalam kurung B tambah C. Lalu perkalian komutatif
ini nih perkalian tidak komutatif harusnya, sorry. A kali B tidak sama dengan B kali A. Lalu ada kaidah perkalian asosiatif, di mana A kali B dalam kurung kali C sama dengan A dan dikali dalam kurung B kali C. Lalu ada kaidah distribusi, di mana A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kaidah komutatif. Bila vektor matriks A sama dengan A IJ, matriks B sama dengan B IJ, dan matriks C sama dengan C IJ, kaidah komutatif itu sama, macam penyimpanan biasa lah. Contoh, misalnya nih, A tambah B kan 0 tambah 4, 4, 3 tambah 7, 10, 1 tambah 5, 6, 2 tambah 6, 8, 4, 10, 6, 8. Kalau dibalik pun sama, Pak. 4 tambah 0, 3 tambah 7, 10, 5, 1, 1, 6, 8. Kalau asosiatif nih, A tambah B tambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Contoh ada vektor 1 kolom 403 192 2 min 1 6. Misalnya nih jumlahkan nih vektor 1 dan vektor 2 kan. 4 vektor 1 dikurang vektor V2 tambah V3, misalnya kan 4 kurang 1 0 min 9 kurang 9, 3 kurang 2 tambah 2 min 1 6 kan. Hasilnya berarti 3 min 9 1, baru tambah 5 min 10 7. Terus ada kaidah perkalian matrik tidak komutatif. Kalau misalnya matrik A kali B itu hasilnya adalah min 3 1 4 2, kalau B kali A itu hasilnya adalah min 5 min 1 2 0. Kalau perkalian asosiatif itu misalnya ada matriks A 1 4, B 0 min 1 1 3, dan C min 2 2. Kalau AB kan berarti hasilnya 4 11. Kalau B kali C itu hasilnya min 2 sama 4 kan. Terus kalau misalnya tadi ini 4 11 dikali C, misalnya 4 11 dikali C itu min 2 2 nih kan, matriks AB tadi dikali matriks C, hasilnya itu sama min 8 dan 22. Min 8 tambah 22 berarti hasilnya, karena ini vektor satu baris dan satu kolom, berarti hasilnya saklar kan. Min 8 tambah 22 berarti hasilnya 14. Terus BC tadi kan min 24. Coba gini, A dalam kurung BC, berarti A dari 14 nih dikalikan dengan matriks BC tadi kan min 24. Karena ini sama nih, vektor satu baris dan satu kolom, berarti kan hasil pasti saklar kan. Sama nih, min 2 4, min 2 tambah 16, hasilnya 14, sama dengan ini tadi. Terus ada distributifnya biasalah A kali dalam kurung B tambah C, berarti kan sama dengan AB tambah AC. Misalnya nih ada matriks A, matriks B, matriks C. Kalau misalnya matriks A B tambah C itu kan berarti misalnya nih ada matriks A dikali B tambah C, misalnya B 3 min 2 1 4, 3 tambah min 2 itu 1 tambah 4 itu 5, dikali ini min 3 4 5 20, lalu ada min 3 4 5 20, terus ada 1 min 2 kali 5 10, ini ditambah hasilnya 17 min 9.
Terus kita coba kalau misalnya A kali B ditambah A kali C, misalnya A kali B ini hasilnya min 5 1, kalau A kali C itu hasilnya 22 min 10, min 5 1 tambah 2 dan 10 7 sama dengan 17 min 9, jadi sama. Terus kita masuk transpose. Transpose itu adalah matrik yang diperoleh dengan menukar kolom jadi baris atau sebaliknya. Jadi transpose itu pertukaran kolom baris kolom. Misalnya ada matrik nih, kolomnya tuh 3 2 1 0 8 9 dan kolomnya ada 3, barisnya ada 2. Kolom berarti matrik transpose dari matriks A tuh jadi baris jadi kolomnya 2, sedangkan barisnya jadi 3, balik ya. Jadi 3 2 1 0 8 9. Jadi misalnya ada matrik A dimensinya M kali N mempunyai, maka transpose itu jadi N kali M. Jadi kalau misalnya dimensi M itu sama dengan N atau matrik itu butuh sangkar, maka matrik aslinya pun asli atau transpose itu mempunyai dimensi yang sama ya, karena tinggal dibalik kan. Jadi intinya dimensi bakal jadi sama kalau misalnya mereka tuh matrik butuh sangkar. Kita lihat contoh lain, misalnya ada matrik A tuh ada tuh 2 3 4 5, ada 5 baris tapi kolomnya 2 kan, ditukar transpose nih, jadi tinggal diputar ke kanan, berarti jadi punya 2 baris tapi 5 kolom. Contoh lain misalnya matriks oh ini ada misalnya matriks dan transpose itu nilai sama, yaitu dimensinya itu sama. Oh enggak, kalau misalnya matriks sama transpose itu elemen-elemen itu sama, maka matrik ini nih dinamakan matrik tujuh simetris tapi terhadap diagonal utama. Jadi misalnya ada matrik matrik 147402 dan 723, matrik matrik persegi kan. Terus misalnya dibalik tuh sama nih, 147 402 723, ini namanya ini matrik simetris. Kalau matrik simetris dikalikan dengan matrik itu sendiri, maka hasilnya tuh sama dengan matrik itu sendiri, maka matrik tersebut disebut matrik idempotent. Jadi kalau misalnya matrik simetris tuh transpose matrik A sama dengan matrik A simetris, maka kalau misalnya dikali tuh hasilnya itu adalah matrik A. Nih contohnya nih, ini kan matrik nih, terus transpose kayak gini kan, dikali deh dengan matrik A, matrik matrik transpose dikali matrik A itu hasilnya adalah ini, sama dengan yang pertama. Sifat-sifat transpose. Satu, transpose dari transpose itu adalah matrik asalnya. Jadi kayak misalnya kita transpose matrik 2 kali tuh hasilnya tuh balik lagi. Misalnya ada matrik A 3 1 8 0 9 4, transposnya kan berarti 3 8 9 1 0 4. Terus ini ditranspos lagi nih, maka hasilnya 38 min 9 9 9 104. 2. Transpos suatu jumlah merupakan jumlah dari suatu transpos. Nah, jadi misalnya penjumlahan A tambah B tapi ditranspos itu sama aja dengan matriks A transpos ditambah matriks B transpos. Misalnya ada matrik 2 4 3 1 dan B 4 min 2 0 2 misalnya. Terus ditambah nih, hasilnya kan adalah 6 2 3 3 kan. Terus 6 2 3 3 kan. Ini A tambah B nih. Tapi kalau misalnya ini ditranspos tuh berarti kan jadi 6 3 2 3 6 3 2 3 kan, ini transpos. Kalau misalnya ditranspos penjumlahan, terus bagaimana kalau misalnya kita transpos satu-satu ini, kalau A ini jadi 2 3 4 1 2 3 4 1, yang B ini jadi 4 0 min 2 2, terus dijumlahkan
2 tambah 3 6, 3 tambah 0 3, 2 min 2 2, 1 tambah 2 3. Jadi sama deh, 6 3 2 3, 6 3 2 3. Lalu transpose nih, di misalnya transpose dari suatu perkalian adalah produk perkalian dari transpose yang urutan-urutan perkalian itu dibalik. Jadi misalnya ada matriks A dan B, kalau A kali B itu berarti 12 13 24 25. Kalau di transpose itu berarti 12 13 24 25. Kalau B transpose A transpose itu kan berarti 0 min 1 6 7 kan, dikali dengan 1 2 3 4, maka hasil itu sama, 12 24 13 25. Ini salah terusnya. Jadi perkalian A B di transpose sama dengan B transpose dikali A transpose. Latihan soal. Misal ada matrik 1 5 3 2. Maka transpose itu sama dengan 1 3 5 2. Lalu misalnya ada matriks B. Berarti kalau matriks A transpose dikali matriks B transpose itu hasilnya berapa? Misalnya diketahui transpose matriks A itu 1 3 5 2, terus transpose matriks B itu jadi 1 1 3, dikali 1 kali 1 tambah 3 kali 1 3 kali 3, lalu 5, terus ada 1 kali 1 tambah 3 kali 3, terus 5 kali 1 2 kali 3, 5 kali 1 2 kali 3, maka hasilnya itu 10 10 12 12. Lalu kita masuk ke matrik determinan. Jadi matrik determinan ini adalah bilangan saklar yang diperoleh dari pengoperasian elemen-elemen matriks secara spesifik. Jadi determinan suatu matrik itu hasilnya udah bilangan saklar, tapi bilangan saklar ini diperoleh dari operasi dari elemen-elemen ini cuman secara spesifik. Simbol determinannya itu dilambangkan dengan ini nih, A dalam kurung, tapi dalam kurung itu garis. Metodenya adalah jika matrik B min 2 0 4 3, maka determinan dari matrik B itu 2 kali 3 4 kali 0 dikurang 4 kali 0, hasilnya min 6. Dapat dari mana? Dapat itu dari ini nih gaya metode ini merupakan metode untuk mencari determinan matrik. Jadi kalau misalnya ada elemen-elemen itu kita kalikan diagonal ditambah ke kanan jadi A1 A2, terus misalnya ini lurus ke belakang itu juga dengan A3 A1 3 A3 A2 3 A2 1. Jadi ditambah, kalau misalnya dia turun diagonal kiri atas kanan bawah itu ditambah dikurang dengan perkaliannya yang naik ini nih, ini atau kita pakai alternatif lain, misalnya ada matrik A determinannya berapa kan. Kalau misalnya kita payah, kalau misalnya susah pakai cara ini, alternatif lain itu kita bisa menambahkan atau menuliskan kembali kolom pertama dan kedua di sebelah kanan garis tegak. Jadi kita bisa nambahkan kolom 1 2 ini ke sampingnya, di samping kanan dengan elemen-elemen yang sama. Jadi kalau udah dapat matriks yang ini nih, maka determinan itu tinggal kita turunkan ya, kita diagonal ke misalnya kalau kiri kanan bawah, kiri ke kanan, kiri atas ke kanan bawah tuh berarti ditambah tambah terus dikurang dengan yang ini, yang kanan atas
yang kanan atas ke kiri bawah, maka hasilnya ada 15. Lalu ada juga yang namanya cara Laplace. Cara Laplace itu adalah cara yang digunakan untuk determinan tingkat 3 maupun tingkat yang tinggi. Maksudnya determinan suatu matrik yang dimensi itu mungkin lebih dari 3 atau di atas 3 3 3 kali 4 atau 3 kali 5. Jadi maksud cara itu adalah determinan A ini dapat dilihat sebagai jumlah dari 3 suku. Masing-masing suku itu merupakan hasil perkalian antara elemen baris pertama dengan suatu determinan tingkat 2 istimewa. Proses penguraian dari determinan A ini yang melukiskan penguraian Laplace dari suatu determinan. Determinan tingkat 2 yang disebutkan itu tidak ditetapkan secara sembarang, tapi ditetapkan dengan menggunakan kaidah tertentu. Determinan tingkat 2 itu misalnya uh, gini, A22, A23, A32, A33 merupakan determinan bagian A yang didapat dengan menghilangkan baris pertama. Baris pertama. Jadi terus bagian ini disebut minor elemen A11. Jadi minor elemen A11 ini kita menghilangkan baris pertama dan kolom pertama, maka minor A11 itu sama matriks itu adalah A22, A23, A32, A33. Jadi kayak diagonal gitu deh. Ini kan simbol itu adalah M. Lalu dengan demikian tentu bisa ditebak bahwa dua determinan tingkat 2 lainnya adalah M12 dan M13. Kalau M13 itu berarti dia minor itu adalah A21, A22, A31, A32. Kalau minor A12 itu elemen itu A21, A31, A23, A33. Jadi dia menghilangkan baris pertama dan kolom kedua, bentuk T dah. Kalau konsep lain itu adalah kofaktor. Kofaktor itu ditulis dengan lambang itu adalah C dimensi IJ dan definisikan sebagai minor dan disertai dengan tanda aljabar tertentu, minus atau plus. Aturan pemberian tanda adalah sebagai berikut. Jika jumlah indeks I dan J pada minor IJ itu genap, maka tanda pada kofaktor itu sama dengan tanda minor. Jadi misalnya ada MJ, MIJ itu misalnya I tambah J itu genap, maka J-nya itu kofaktor itu positif. Kayak misalnya ini nih, minor A ini kan berarti dia minor 1 1 tambah 1 kan 2, berarti kofaktor itu pasti hasilnya itu adalah positif. Kalau minor 1 2 ini kan hasilnya 3 ganjil. Kalau misalnya ganjil berarti dia kofaktor itu hasilnya pasti minus. Jadi kofaktor 1 2 tuh sama dengan minus minor 1 2. Atau kofaktor dari elemen 21, elemen di A21 sama dengan minus minor A21. Lalu dengan begitu tuh kita bisa cari
eh, determinannya dengan hanya menguraikan baris pertama. Jadi misalnya ada determinan ini tadi kan. Oh, maaf, sebelum itu berarti dengan cara Laplace tadi itu determinan tingkat 3 atau lebih itu bisa diuraikan dengan eh, elemen A1 1 minor dikurang dengan A1 2 minor ditambah dengan A1 3 minor. Ini penguraian baris pertama atau baris kedua atau baris ketiga, dia pilih salah satu sebenarnya. Kalau misalnya dia kolomnya ada 4, berarti tergantung eh, dikurang atau ditambah lagi dengan minornya. Berarti kalau sampainya kan A14, 1 tambah 4 kan 5, ganjil. Berarti dikurang dengan A14 minor A14. Jadi determinan A ini misalnya kita uraikan di kolom baris pertama. Yang nanti kita lihat baris pertama A11, A12, A13. A11 itu A22, A23, A32, A33. Ini dikali determinan determinan ini kan determinan nih garis kan seperti biasa, terus dikurang dengan ini tambah dengan ini, hasilnya berarti saklar nih. A11 dikali A22, A22 kali A23 dikurang dengan A11 dikali A23 dikali A32, hasilnya sama dengan saklar. Sifat-sifat determinan. Sifat 1, nilai suatu determinan tidak akan berubah bila barisnya diganti dengan kolom atau sebaliknya kolom diganti baris. Jadi misalnya ada determinan, kalau misalnya kolom dengan baris itu diubah tuh determinan itu tetap sama. Misalnya ada 95, barisnya kan 95, baris keduanya 43, ditukar kolom jadi baris, baris kolom, hasilnya sama 7. Misalnya 9 kali 3 sama dengan 36 dikurang dengan 4 kali 5 20, hasilnya 7. Gitu juga dengan 9 kali 3, 5 kali 4 sama ya sih, 7 hasilnya. Sifat 2, jika dalam suatu baris atau kolom dari determinan nilainya 0. Oh, jika dalam suatu baris atau kolom dari determinan semua elemen nilainya 0, maka nilai determinan itu juga sama dengan 0. Contoh, misalnya ada matriks nih 0019, ada elemen nilainya 0, berarti determinan itu sama dengan 0. Karena ini per baris ya. Kalau sifat 3, jika setiap elemen pada suatu baris atau kolom dari suatu determinan dikalikan dengan bilangan saklar K, maka nilai determinan akan menjadi K kali nilai determinan semula. Contoh, misalnya ada determinan matriks A, hasilnya ada 11. Terus ada determinan matriks B, hasilnya ada 33. Bila B adalah bila determinan B adalah determinan A yang harus pertama dikali 5, maka hasilnya 55. Jadi misalnya B ini adalah determinan B ini adalah determinan A yang dikalikan 5. Jadi determinan A kan tadi 11, dikalikan 5 berarti hasilnya 55. Begitu juga dengan B adalah determinan A yang kolom kedua ini dikalikan 3, maka hasilnya 33.
determinan A kali 3 sama. Sifat 4. Bila dua buah baris satu kolom dari suatu determinan ditukar tempatnya, maka tanda determinan akan berubah. Akan tetapi nilai mutlaknya tetap sama. Misalnya ada dua baris dan kolom yang ditukar. 132, 041, 241 kan determinannya 29. Lalu tiba-tiba baris kedua dari determinan ini ditukar jadi baris 2 ke baris 3, baris 3 ke baris 2. Determinannya itu tetap 29, tapi hasil itu jadi minus, berubah. Lalu ada sifat 5. Jika pada suatu determinan elemen-elemen dua baris atau dua kolomnya sama, maka nilai determinannya sama dengan 0. Jadi kalau misalnya ada determinan yang dua elemen dua baris atau dua kolom itu sama, hasil determinan itu pasti 0. Sifat 6. Suatu determinan nilainya tidak akan berubah bila elemen-elemen pada suatu baris atau kolom dikalikan dengan suatu konstan, kemudian ditambahkan atau dikurangkan pada elemen-elemen dalam baris atau kolom yang lain. Contoh, misalnya ada determinan A, B, C, D. Berarti kan sama dengan AD dikurang BC. Lalu baris pertama ini dikalikan dengan K dan ditambahkan pada baris kedua, maka C KA D KB. Hasil itu sama, determinan A dibalik lagi. Sifat 7. Determinan dari perkalian dua buah matrik sama dengan hasil kali determinan matrik-matrik tersebut. Ini sama kayak sifat yang penjumlahan dari itu, perkalian transpose tadi kan. Misalnya ada determinan perkalian AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Kalau sifat ke-6, misal nih ada determinan A, ada matrik A, determinannya kan berarti 7. Kalau matrik B determinan 20. Kalau misalnya tanpa determinan dulu, A kali B sama dengan 14, 20 pasti kedua. Determinan AB itu di determinan AB ini sama dengan 140. Sedangkan kalau A kali B itu sama dengan 140, jadi sama deh. Kalau sifat 8, determinan dari matrik diagonal adalah hasil kali elemen-elemen diagonalnya. Contoh, misalnya kita ada matrik diagonal nih, matrik diagonal ini kan kali tadi ada matrik yang elemen-elemen itu diagonal, tapi elemen yang lain itu 0. Jadi hasilnya itu hanya satu nih, 1 kali 2 kali 4 kali 5 kali 3, hasilnya 120. Terus latihan soal, tentukan determinan dari matrik ini. Penyelesaiannya kita pakai cara alternatif yang ditambahkan elemen kolom 1 dan kolom 2 di samping kanan. Terus tinggal kita jumlahkan, maka determinannya sama dengan 45. Lalu kita masuk ke kaidah Kramer. Dalam mencari titik ekstrim suatu fungsi, biasanya kita terlibat pada pekerjaan menyelesaikan persamaan linear secara serempak. Bila jumlah variabel yang dihadapi banyak, maka penyelesaian secara serempak persamaan-persamaan tersebut akan menjadi masalah tersendiri. Untuk mengatasi masalah ini, kita seharusnya menggunakan kaidah Kramer. Bila kita menghadapi n buah persamaan linear dengan n variabel yang bentuknya umum, dapat tulis misalnya ini fungsi nih,
persamaan linear kan. Lalu dengan menggunakan matriks, terus ini bisa dimatrikskan sebenarnya. Jadi kayak tinggal dikasih kotak. Terus nilai X1, X2, dan Xn itu dapat dicari dengan rasio dari determinan matriks A. Misalnya kita lihat contoh, berapakah nilai X dan Y yang memenuhi persamaan X tambah 1, X tambah 2Y sama dengan 1, 3X tambah 4Y sama dengan 2. Dalam bentuk matriks, persamaan di atas dapat ditulis nih, 1, 2, 3, 4, XY sama dengan 1, 2. Terus kita bisa cari misalnya rumus ini, X determinan 1, 2, 2, 4 sama dengan 0, min 2 sama 0, dan Y 1, 1, 3, 2 determinan A sama dengan min 1, min 2 sama dengan 1 per 2. Lalu ada inverse matrix. Dalam bilangan saklar, suatu bilangan dikalikan dengan kebalikan bilangan tersebut, hasilnya adalah 1. Inverse dari suatu matriks adalah kebalikan dari matriks tersebut. Kegunaan inverse dari suatu matriks ini untuk mendapatkan penyelesaian suatu sistem persamaan linear simultan. Persamaan-persamaan tersebut banyak dijumpai dalam model-model ekonomi serta pada masalah program linear. Misalnya ada dua buah matrik, yaitu matrik A dan B. Maka matrik A dikali matrik B itu hasilnya adalah 1, 0, 1. Dan matrik B dikali matrik A itu hasilnya adalah 1, 1, 0, 1. Pada kedua matrik ini dapat dilihat bahwa terdapat hubungan. Kalau misalnya matrik A n kali n dan B n kali n sama dengan identitas n, maka sama dengan B n kali n dikali matrik A n kali n. Kalau contohnya ini berarti n itu sama dengan 2. Apabila selain matrik A ini berdimensi n kali n, terdapat juga matrik lain yaitu B dengan dimensi n kali n, dan hasilnya perkalian merupakan matrik identitas berdimensi n. Maka matrik B dikatakan sebagai kebalikan atau inverse dari matrik A dan ditulis B sama dengan A min I, dan berlaku hubungan matrik A kali matrik B sama dengan identitas sama dengan B matrik B dikali matrik A. Contoh, tentukan inverse dari inverse matrik dari min 1, 3, 2, 7. Kan determinannya 13 ya. Karena determinannya tidak sama dengan 0, maka matrik tersebut ada inverse-nya. Kalau B11 itu sama dengan 7 per 13, B21 itu 2 per 13, B12 3 per 13, B22 1 per 13. Jadi inverse matrik dari ini sama dengan nih, B7 per 13, 3 per 13. Lalu tentukan inverse matrik untuk A. Karena determinan A tidak sama dengan 0, maka matrik A ini ada inverse-nya.
Lalu pada dasarnya inverse dari matrik non singular tuh dengan dimensi lebih dari 2 tuh dapat dicari dengan cara yang tadi. Tapi dapat juga kalau untuk mendapat inverse dari suatu matrik yang berdimensi 3 kali 3 atau lebih, kita akan berhadapan dengan pekerjaan yang membosankan. Jadi caranya panjang kalau misalnya matrik itu dimensi 3 kali 3. Tapi dengan kalau misalnya ada matrik dengan dimensi di atas 3, ada cara lain yang dapat digunakan untuk menghitung inverse-nya. Inverse itu dapat bisa didapatkan dengan menggunakan rumus ini. Inverse A sama dengan 1 per determinan A adjoint A. Rumus ini digunakan untuk menghitung inverse dari matrik A dengan melibatkan perhitungan determinan A dan adjoint matrik A. Contoh, ini ada matrik A ini, determinannya berarti kan 2. Kalau adjoint itu tadi itu yang C. Rumusnya ini rumus adjoint sama dengan min 1 tambah J minus IJ. Kalau C114, C123, min 3, C21 min 2, C221. Jadi untuk adjoint itu sama dengan A sama dengan C 1 pangkat 1 sama dengan 4 min 2 min 3 1. Nih, jadi inverse A ini sama dengan min 2 1 3 2 min 1 per 2. Lalu ada kaidah inverse. Yang pertama, inverse matrik adalah matrik aslinya. Ya dong, inverse diinverskan. Jadi inverse dari inverse itu sama dengan A. Lalu determinan dari suatu inverse matrik sama dengan kebalikan determinan matrik tersebut. Jadi misalnya ada suatu inverse matrik dideterminankan, maka dan itu sama dengan kebalikan determinan matrik tersebut. Terus kaidah ketiga, inverse transpose. Inverse dari transpose suatu matrik sama dengan transpose dari inverse matrik tersebut. Misalnya ada inverse dari matrik yang ditransposkan, itu sama dengan transpose dari inverse dari suatu matrik yang diinverskan. Ya, seperti itulah. Lalu ada kaidah keempat, inverse dari perkalian dua matrik hasilnya sama dengan perkalian inverse dari matrik tersebut. Jadi misalnya dua matrik diinverskan, hasilnya sama dengan matrik inverse dikali matrik inverse. Baiklah, sekian dari pembahasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.